Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini seperti biasa saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah terakhir sebelum UAS. Nah, pada mata kuliah ini seperti biasa, namun pada minggu ini hanya ada 2 orang mahasiswa terakhir yang ditunjuk secara acak untuk menampilkan public speaking. Dimana cukup menarik sekali ya, ada yang dia mengajar, kemudian berpublic, terus juga dia review skincare-nya, jadi dia berbagi skincare apa sih yang dia pakai, terus make up apa yang dipakai, seperti itu. Dan itu memang cukup menarik sekali. Seperti yang saya bilang, mata kuliah public speaking ini memang cukup menarik, apalagi benar-benar ada tantangannya ya. Kita harus benar-benar setiap minggu harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang public speaker, menyiapkan materinya, apa yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana cara untuk menyampaikannya, seperti itu. Kemudian seperti biasa juga dilanjut dengan kelompok terakhir yang akan mempresentasikan terkait ice breaking. Ini menarik sekali dan sangat seru sekali karena public ice breaking ini bukan cuma sekedar dijelaskan atau cuma sekedar materi aja gitu, karena ada nanti di akhir itu, ketika di akhir ada praktiknya. Jadi kita bermain berbagai macam dari ice breaking ini, macam-macam dari ice breaking. Nah, sebelumnya ice breaking itu sendiri itu apa sih? Jadi ice breaking itu sendiri adalah ice itu kan es ya, breaking. Terus break itu kan kayak apa ya, pecah gitu kan, memecahkan ketegangan gitulah intinya. Jadi ice breaking itu adalah suatu kegiatan kecil untuk mengalihkan situasi dari yang terkesannya tegang. Karena kan ice breaking ini biasanya kayak dilakukan itu ketika misalnya ada lagi ngajar, seorang guru lagi ngajar terus melihat mahasiswa atau siswanya itu udah yang sudah tidak kondusif, sudah pada ngantuk, udah pada ada yang coret-coret buku sendiri, atau ketika dosen mengajar ada mahasiswa yang udah main-mainin HP, itu kan udah boring banget, udah bosan. Nah, itu bisa banget dipakein ice breaking ringan untuk meningkatkan konsentrasi dari siswa atau mahasiswa itu, kemudian juga meningkatkan semangatnya lagi, jadi biar nggak terlalu boring gitu kegiatannya. Nah, manfaat dari ice breaking itu sendiri apa sih? Nah, manfaatnya itu ada menghadirkan rasa kebersamaan. Karena kan ice breaking ini biasanya tuh kayak games gitu kan isinya. Jadi, menghadirkan rasa kebersamaan, kemudian meningkatkan fokusnya. Karena ada beberapa ice breaking itu yang dia itu kayak permainan-permainan yang mengasah otak, mengasah konsentrasi. Jadi meningkatkan fokus, kemudian meningkatkan kreativitas juga, karena kan berisi games gitu kan, melatih kerjasama. Karena biasanya kan games-gamesnya tuh ada yang berkelompok, kemudian juga menjalin kedekatan. Itu dia manfaat-manfaat dari ice breaking. Kemudian jenis-jenis dari ice breaking itu sendiri apa sih? Nah, jenis-jenisnya itu ada fun story, cerita lucu. Jadi biasanya tuh kayak menceritakan cerita-cerita lucu biar ketawa gitu kan. Kalau di situ kan jadi memecahkan keheningan kan. Akhirnya jadinya kita relax, kemudian kembali berkonsentrasi. Kemudian lagu kayak nyanyi bareng kayak gitu kan. Terus tepuk, kayak misalkan tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam kayak gitu kan ada ya. Itu kan buat ice breaking yang bentuknya mengasah otak, untuk mengasah konsentrasi. Jadi misalkan tepuk pagi, kalau dibilang tepuk pagi, tepuk 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam nggak tepuk. Nah, itu kan mengasah konsentrasi gitu ya. Kemudian ada juga dengan tebak-tebakan dan permainan-permainan lainnya.